kita masing-masing punya sikap, ya nanti kita harus mencari suatu solusi yang baik lah. Ya. Di ujungnya saya kira kita bisa dapat solusi yang baik. Ada di dengan Cina. Kita cool saja, ya, kita santai, ya. Diplomasi itu harus merupakan bagian dari upaya mempertahankan kepentingan nasional inti sebuah negara, dan untuk itu diplomasi hanya bisa dan harus di backup oleh kekuatan. Dengan santainya, kapal nelayan Cina menangkap ikan yang didampingi langsung oleh kapal milik otoritas pemerintah Cina. Padahal, menurut Konvensi United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS tahun 1982, perairan Natuna masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Sementara itu, Cina justru berdalih bahwa kawasan Natuna masuk dalam Nine Dash Line, sebuah garis hayal yang dibuat sepihak oleh Cina tanpa melalui konvensi hukum laut di bawah PBB. Boleh membangun infrastruktur yang banyak dan hebat, tapi kalau kita tidak mampu menjaga wilayah laut dan udara kita dan darat kita, saya kira kita akan hilang kedaulatan kita dan kemampuan kita bertahan sebagai negara. Pemerintah Indonesia pun menegaskan tidak akan tawar-menawar lagi dalam urusan menjaga kedaulatan negara. Indonesia tidak pernah akan mengakui Nine Dash Line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1982. TNI AU Pangkalan Udara Rusmi Nur Yadin Pekanbaru mengerahkan 4 unit pesawat F-16 untuk pengamanan wilayah udara perairan Natuna Kepulauan Riau. Karena saya bertekad untuk membangun kekuatan pertahanan Indonesia sehingga Indonesia tidak diganggu oleh siapapun. Tapi kita harus kuat supaya kita tidak diganggu oleh bangsa lain. Operasi dengan sandi lintas elang ini turut menurunkan 6 penerbang serta 60 personel menyusul masuknya kapal-kapal asing dari Tiongkok di perairan Natuna. Pengerahan pasukan dan 4 unit jet tempur F-16 merupakan perintah Panglima Marsikal Hadi Cahyanto untuk pengamanan dan penjagaan kedaulatan NKRI perairan Natuna dari gangguan kapal-kapal asing.
Soviet yang sangat diperbarui. Tetapi jangan biarkan itu menipu Anda. Su-35 dilengkapi dengan kerangka yang lebih ringan, avionik yang diperbaharui, dilengkapi persenjataan termodern, dan kemampuan mesin vectoring 3D menjadikannya salah satu pesawat tempur paling akrobatik yang beroperasi di dunia saat ini. Su-35 pada awalnya dibangun sebagai fighter atau pekerja keras Rusia selama 2010-an. Cukup lama hingga Su-57 yang lebih canggih mulai beroperasional. Tetapi Su-35 telah terbukti sangat mampu sehingga beberapa kesalahan pendanaan yang berkurang akhirnya dialokasikan untuk Su-57. Tentu saja yang lain berpendapat bahwa alokasi dana sebenarnya karena Su-57 adalah program yang sangat bermasalah. Su-35 adalah platform yang lengkap dan mampu dengan kemampuan vectoring dorong yang membuatnya menjadi lawan yang menakutkan dalam pertempuran udara ke udara. Masing-masing mesin turbofan AL-41 F-1S kembarnya dapat berputar ke arah yang berbeda secara independen satu sama lain. Itu berarti pesawat benar-benar dapat melakukan manuver aerodinamika yang tidak terduga. Satu-satunya pesawat tempur di gudang senjata Amerika Serikat yang dapat menyamai kemampuan ini adalah F-22 Raptor. Mesin vectoring memungkinkan Su-35 untuk terbang dalam satu arah, sementara hidung pesawat bisa diarahkan ke sudut yang lain. Kemampuan ini memberi Su-35 angle of attack yang sangat tinggi, memungkinkan Su-35 untuk membidik pesawat musuh, sementara musuh tidak memiliki harapan untuk membalas tembakan. Tentu saja melakukan manuver seperti ini mengurangi kecepatan dan tenaga pesawat tempur, tetapi berkat akselerasinya yang sangat baik, Su-35 dapat dengan cepat berakselerasi hingga kecepatan 2,25 Mach pada ketinggian tinggi, jauh lebih cepat daripada F-35, namun sebanding dengan F-22. Su-35 tidak memiliki fitur siluman. Su-35 menggunakan sistem jammer elektronik Kibini L175M yang membuatnya sulit dikunci dengan sebagian besar persenjataan anti pesawat. Sedangkan radar irbis evasif PESA dikatakan agak berhasil melawan platform Stern, tetapi juga dianggap lebih mudah untuk dideteksi dan dijamming daripada sistem radar buatan barat yang sebanding. Su-35 juga dilengkapi sistem penargetan OLS-35 yang bergantung pada sistem Infrared Search and Track atau IRST yang bisa menimbulkan ancaman lebih besar terhadap jet tempur siluman seperti F-22 dan F-35. Su-35 setidaknya setara dengan pesawat tempur generasi keempat terbaik yang dimiliki Amerika Serikat, tetapi apa artinya bagi platform generasi kelima seperti F-35 dan F-22? F-35 dibangun dengan penekanan lebih besar pada kemampuan serangan udara ke darat daripada udara ke udara. Tidak pernah dirancang untuk dapat melakukan akrobas superioritas udara. Sebagai gantinya, F-35 bergantung pada fitur siluman dan sensor radar AESA yang kuat yang memungkinkannya untuk melihat pesawat tempur musuh sebelum musuh menyadarinya, yang memungkinkan F-35 untuk menembak jatuh Su-35 sebelum pilot Rusia bahkan tahu dia dalam masalah. Namun jika F-35 terlibat dalam duel jarak dekat dengan Su-35, F-35 akan mendapat masalah. Su-35 lebih cepat, lebih bermanuver, dan membawa lebih banyak senjata daripada F-35. Sedangkan F-35 memiliki kesadaran situasional yang lebih besar dan akan sangat licin ketika menyangkut penguncian pesawat tempur musuh dengan senjatanya. Itulah pembahasan tentang Su-35 versus F-35.
Perencana pertahanan dari Kementerian Pertahanan Indonesia semakin condong ke varian kapal kelas Iver Whitfield Class dalam upaya mereka untuk mendapatkan 2 frigate baru untuk TNI Angkatan Laut. Rencana akuisisi frigate ini merupakan sebagai bagian dari tahap kedua cetak biru modernisasi MIF atau Minimum Essential Force yang berlangsung dari tahun 2015 hingga 2019. Sebelumnya, Indonesia telah memperoleh 2 kapal Sigma 10514 dari Damen Belanda yang sekarang berfungsi sebagai kelas Marta Dinata sebagai bagian dari program ini. Tetapi TNI AL setidaknya memiliki persyaratan untuk dapat memiliki 4 frigate lagi dalam jangka panjang. Sebagai bagian dari persyaratan